jam, tapi tergantung HP kalian aja sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kalau misalkan disamperin sama konten kreator lainnya yang make-make video orang, emang mau tanggung jawab. Kalau misalkan konten kreatornya dimintain duit sekitar miliaran, emang sanggup? Aku mah bisa aja, soalnya banyak komentar-komentar negatif dan positif yang ada yang ngambil video gue, ada gue bakal mintain 1 miliar. Itu kan video gue, itu kan channel gue. Yang mereka ya boleh subscribe atau apa, nggak apa-apa. Gue mah orangnya biar simple aja, nggak mau ambil pusing. Ada yang suka video kita, alhamdulillah. Kalau nggak suka, jangan coba-coba ya sama pidana hukum, karena peraturan di YouTube kita sekarang ketat. Orang yang udah comot video kita bakal kena. Soalnya kita juga ketangkep yang udah comot video orang lain-lain. Itu yang kedua. Dan ketiga, ini mah kalau misalkan dari keluarga besar, kalian nggak usah pakai mikrofon. Kalau suaranya kecil, kalian bisa ngedit kalau mau 100% atau 200%. Karena ini kan HP aku suaranya besar-besar, jadi jelas ya suara aku ya. Yang keempat, minimal itu kalau mau ngedit, video, minimal yang simpel-simpel aja udah buat pemula ya, yang mau terjun jadi konten kreator. Yang keenam, tampilan rapih, dan boleh rapi, boleh kecil, boleh apapun itu. Yang penting sopan, jangan sekali-sekali bikin konten kreator pakaiannya terbuka aurat itu guys. Karena dalam Islam itu haram video kita nggak pakai kerudung, nggak pakai ini itu. Kalau aku kan kadang di rumah, kadang di luar pakai hijab, kalau pergi jauh. Terus kalau di rumah yang nggak pakai hijab nggak apa-apa, tapi minimal rambut kita itu rapi lah. Sekarang tuh YouTube dan TikTok yang lainnya itu sosial media udah diperketat, nggak kayak dulu. Cuman kalau mau bikin edukasi itu satu video minimal 3 video, ya 3 video kali berapa upload. Kalau sudah terbatas waktunya bikin video, berarti udah limit alias sudah dibatasin lah istilahnya. Nah, terus kalau kalian mau ngedit video itu simple, dan hati-hati juga kalau bikin video musiknya, jangan sampai melanggar YouTube juga. Yang nggak disukain YouTube apa aja, dicari dulu info-infonya di Google. Yang mau jadi konten kreator pemula, dan lihat orang lain yang udah subscribernya di atas 1000 lebih. Dan yang terakhir, yang bakal menyerah, yang suka comot-comot video orang lain, minimal bikin edukasi pikiran sendiri dan edit apapun itu, tapi asalkan editannya bagus. Terus edukasinya apa aja, yang penting sopan pakaiannya, ini khusus perempuan. Kalau laki-laki minimal bikin video jangan pikiran jorok mulu lah. Aku lihat di Instagram kata-katanya nggak bagus, bukan apa-apa. Yang dilihat orang lain banyak, sampai anak kecil juga. Jadi yang buat apa, yang tua-tua minimal bikin video jangan edukasi yang jorok-jorok, kasih pelajaran yang positive thinking, yang negatif. Karena apa ya, nggak bagus gitu diliatin bocah-bocah, kan masa depannya masih suram, kasian. Bukan apa-apa, bukannya nggak boleh menjadi konten kreator pemula itu harus negatif semua, jangan. Ini yang tua-tua ya, kalau punya adab, punya akhlak, minimal pakai lah. Bukan apa-apa, kasian anak kecil yang ngeliat konten di Instagram dan lainnya. Berikan yang terbaik, berikan contoh yang bermanfaat. Aku lihat di sosial media lainnya, ini loh. Itu bukan edukasi yang bagus, bukan. Itu harusnya pelanggaran. Pelanggaran dari sosial media, coba aja ntar. Ya buat yang lainnya kalau mau jadi konten kreator, harus siap mental dan siap batin sih. Aku aja kadang ngeliat video orang lain aja, aku komentarin gini, Bang atau Mbak, pakaiannya yang rapi ya, nggak usah terbuka, bukan apa-apa, kasihan anak kecil yang ngeliatin sosial media. Coba pikirin pakaian kalian. Zaman dulu mah enak, zaman sekarang hancur. Pakaian wanita juga, ya Allah, bukan apa-apa guys. Dilihat masyarakat, dilihat jutaan penonton lainnya, dan sekali-sekali pakaian yang terbuka banget aku lihat di sosial media. Pokoknya berikan yang terbaik, berikan contoh
harus juga dilihatin anak kecil, berikan contoh yang bagus, dan pakaian yang rapi. Kalau mau nonton itu jangan terbuka. Aku ngeliatnya juga kayak gimana ya, ngeliat aura terbuka auratnya, ya Allah, mau laki-laki mau perempuan pun sama aja, tapi sekarang udah hancur. Ya pokoknya kalau menjadi konten kreator pemula, siap mental aja sih, jangan siap mental. Yang jangan dulu lah kita pikir-pikir 1 kali 24 jam atau mikir-mikir dulu. Aku aja udah kayak gini. Tapi ya nggak aku kembali sih, nggak aku pikirkan yang aneh-aneh enggak. Aku juga apa ya, ya aku juga punya pikiran sendiri-sendiri, edukasi sendiri-sendiri. Ya kayak aku kesel ya, itu tandanya aku sayang keluarga gitu. Kalau aku nggak sayang ya aku diemin. Contohnya sepupu aku diemin. Itu aja malah aku sapa, karena aku kecewa juga. Ya pokoknya ya apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat, apa yang aku inginkan, ya mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa aku setiap aku ibadah, setiap aku berselawat, dan memberikan edukasi-edukasi video yang mengajarkan ke arah positif dan tidak berpakaian aha caranya sepaha lah apalah. Kamu gak bakal kayak gitu, soalnya kan kata ayah aku, berikan edukasi-edukasi yang positif thinking kepada para penonton. Itu kata ayah aku. Terus kalau mau bikin video minimal celananya di bawah lutut kalau di rumah ya, kalau di luar pakai celana panjang, karena aurat mau laki-laki mau perempuan aurat. Ya walau aku belum 100% hijab, ya minimal aku udah kemana-mana mau pergi mau apa segala macam udah hijaban lah. Tapi kalau sekitar rumah ya aku nggak hijab karena orang dekat, kalau jauh baru aku hijaban. Dulu orangnya belum terlalu 100%, cuman kalau pergi-pergi aku hijaban, mau orang tersayang, mau orang teman-teman lainnya. Tapi sekarang ya kalau keluar-keluar alhamdulillah sih sekarang udah mulai merintis pakai hijab. Kalau masih ada bulan-bulannya yang penting aku udah ada niatan untuk hijab terus. Tapi kalau di rumah aku lepas karena kan kalau keluar-keluar aja aku hijab kan. Kalau di rumah kan nggak hijab. Kalau ada tamu atau apa kan ya tahu sendiri lah aku orangnya lupaan kalau ada orang lain nggak hijaban. Ya malam ini aja guys. Ya segitu dulu ya guys curhatan aku hari ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan tipsnya dari aku mudah-mudahan dicontoh banyak orang. Dan kalau nggak suka ya subscribe gak apa-apa. Yang penting komentar aku udah aku tutup. Komentar di YouTube udah aku tutup karena apa ya, ada yang ngambil video aku, makanya aku tutup semua, nggak bisa ngambil video lagi, udah aku tutup semua karena bukan apa-apa guys. Akunya jarang balas komentar kalian karena aku sibuk cari duit, sibuk ngurusin orang tersayang, sibuk mikirin ini itu, emang pusing. Apalagi nanti pusing lagi. Doain nanti ya guys, mudah-mudahan apa yang aku inginkan, apa yang aku lakukan, apa yang aku hal yang positif, mudah-mudahan ini edukasi aku gak mengusik kalian. Tapi kalau kalian mengusik kehidupan aku, minimal datang ke rumah ngomong baik-baik, gak usah comot video orang lain, itu gak baik. Itu buat orang yang udah comot video aku ya. Ya minimal sadar diri lah, udah tua kaliannya, berikan contoh yang baik pada anak kecil. Kalau aku ada masalah keluarga, masalah 2022, 2023, 2021, yang penting kan aku belum bisa memaafkan orang-orang sekitar aku. Karena apa yang aku lihat selama itu kan itu nyata, apalagi sama temen aku, nyata banget perselingkuhan antara masa lalu aku sama sepupu aku. Tapi sekarang sepupu aku udah punya laki-laki kayaknya. Pas aku lihat kemarin tuh di jalan apa masalah aku dimana gitu, temen aku juga ngeliat dia apa jalan sama cowok, yang kata aku alhamdulillah banget lah sepupu aku udah punya cowok. Yang penting kalau dia nikah nah aku dateng guys. Palingan aku sama apa pasangan aku yang baru ini teh yang dari 2010. Aku sebenarnya nggak mau cerita sih, cerita masalah jodoh, cuman itu ada bocoran sedikit yang tadi itu aku bilang. Udah ya guys, jangan lupa komen dan subscribe. Makasih sebelumnya dan mohon maaf kalau misalkan omonganku tadi yang itu, tapi aku ngasih tahu ke kalian itu berikan yang terbaik lah buat adik-adik kita yang ngeliat video kita. Kalau sampai diikutin kelakuan kalian ke anak-anak, jangan, kasihan masa depan nanti suram.
kan susah cari kerjanya nantinya. Bukan aku sumpahin, bukan. Tapi nyata loh dalam Al-Quran itu. Benar. Contohnya, masa lalu aku, waktu ada kejadian berantem, sesudah berantem, dia kena kecelakaan, kena sakit-sakitan, karena ya dia suka mukulin aku selama pernikahan. Terakhir, 2022, Desember, akhir tahun Desember. Dia mukulin aku sampai biru, terus dia kena sekap aku, pakai bantal. Dia juga kena cetek kepala aku, leher aku juga, diinjek juga, jantung aku, sama ditutupin pakai bantal. Nah itu yang aku kecewa berat. Dan satu lagi yang bikin ketawanya adalah dia jalan sama sepupu aku. Apakah itu nggak sakit hati? Seorang istri udah memperjuangkan mati-matian, udah berikan uang jajan, uang makan, tapi dibalas diselingkuhin. Emang pantas gitu? Ngeliatin orang di sekitar Pademangan Ancol waktu itu banyak loh saksinya. Makanya sampai sekarang aku belum bisa memaafkan sepupu aku sampai tahun jemput nggak bakal aku maafin. Ya dia sadar diri aja apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat selama pernikahan sepupu kandung dari perempuan dua saudara. Aku yang nomor 2 dari perempuan, dia nomor 1, tapi ngertiin perasaan aku. Makanya aku udah muak, udah gak mau ketemuan sama keluarga juga, karena keluarga ayah juga bantuin dia ngurusin pernikahan aku sampai hancur. Waktu itu aku mau ngerekam, tapi udah aku rekam, kayaknya masih ada. Kalau aku sebarin, palingan dia main sendiri, gegagapan sendiri. Aku rekam loh kejadian waktu 2022. Ya ini buat jodohnya sepupu aku. Minimal berteman aja dulu, karena takutnya kalau mau ke arah serius, aku lihat dia aja ayo mentalnya belum kuat untuk menjalin rumah tangga. Karena apa ya, aku pernah diceritain rahasia lah pokoknya. Cuman aku diem, karena aku pengen ngeliat dia bisa nggak apa yang aku berumah tangga kayak aku gini, bisa nggak ngadepin nanti pas ada keributan saudara aku. Pasti nggak bakal bisa. Sesabar apapun aku udah berikan yang terbaik. Cuman dengan perselingkuhan insya Allah jodohmu bakalan kabur. Kalau ngeliat video aku akan cerita sama jodohmu apa yang saudara aku lakukan, apa yang perbuat sampai hancur rumah tangga aku gara-gara dia. Mudah-mudahan bisa bimbing saudara aku ke jalan Allah lah buat cowoknya ini. Jangan sampai kehilangan arah lagi. Soalnya aku udah tahu semua karakternya dia. Karena kan saudara kandung dari ayah, dua bersaudara. Empat bersaudara, tapi aku yang nomor 2 dari perempuan, yang nomor 1. Ya kalau cowoknya ini mau sama saudaraku nggak apa-apa, it's okay. Yang penting bisa nggak membimbing dia ke jalan Allah. Dia aja udah ngambil laki orang, udah ngancurin masa depan aku. Aku sama si Rahmat mah udah cinta mati, udah sumpah Al-Quran. Makanya aku sampai sekarang kepikiran dia mulu, karena udah sumpah Al-Quran dianya. Yang dosa bukan aku aja, tapi yang saudara aku yang ngerusakin. Dia udah sumpah Al-Quran loh, dari warisan, dari dia mau jadi suami yang taat agama, tapi dihancurin sama saudara aku yang nomor 1 itu. Ya mudah-mudahan dia cepat dinikahin lah sama cowoknya, dan aku juga cepat dinikahin juga. Nunggu dia dulu, nunggu sepupu aku dulu, baru aku menikah lagi. Karena kalau aku menikah lagi terus sepupu aku nggak nikah, nanti direcekin aja, aku belum siap kayak gitu, dirusuhin, dihancurin. Aku belum siap. Kalau dia udah nikah baru aku nikah, beres. Ya mudah-mudahan jodohnya sepupu aku yang pertama cepat dinikahin. Kalau emang benar-benar serius sama dia, ya monggo. Cuman kan dia udah nggak ada ayahnya, minimal nanti ada wali nikahnya siapa, palingan adiknya jadi wali nikahnya. Ya mudah-mudahan aja lah, kalau emang jodohnya sepupu aku yang itu, ya nggak apa-apa, monggo-monggo aja, nggak ngelarang. Aku udah nggak sudi ngomentarin dia, karena aku udah kecewa berat. Hubungan aku sama Rahmat udah sumpah Al-Quran, tapi dibuat dihancurin dan kuping-kuping. Buat cowoknya ajarin agama buat sepupu aku lah, bimbing dia ke jalan Allah, jangan sampai kehilangan arah lagi. Ya gitu aja. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kapok ya guys, ini curhatan aku dalam isi hati aku, apa yang aku rasain, apa yang aku alami, pengalaman aku. Ya mudah-mudahan
hal yang positif thinking aja ya. Lain aja kalau memang jodohnya aku sama Rahmat lagi, ya mau gak mau lucu. Kalau bukan jodohnya Rahmat, ya udah gitu. Aku juga ada sosok laki-laki yang nemenin aku. Ya doain aja guys, kemudian sepupu aku duluan deh yang nikah. Aku nanti bakalan gampang, aku nikah di awal bisa, nikah di kedua bisa. Yang penting bimbing dia dulu sama cowoknya, bimbing dia ke jalan Allah dan kehilangan arah. Ya pokoknya apapun nanti keputusan pemanggilan agama dan negara dan KKUA nantinya, datangnya nanti lihat aja. Soalnya dia pernah ngomong rujuk-rujuk-rujuknya. Nanti lihat aja kalau bapaknya udah tiada, mungkin dia kesini, dia udah percaya sama aku masalahnya. Ini mudah-mudahan bener, soalnya udah langsung Al-Quran. Jadi aku gak bisa, apa ya, gak bisa berketika istilahnya udah langsung Al-Quran. Pas selama pernikahan dia udah langsung Al-Quran di depan aku. Aku bilang, aku bilang ke dia kan, aku bersumpah ngikutin omongan aku di atas kepala Al-Quran. Ya udah, ya mudah-mudahan dia sehat, bisa nyari duit. Dan sepupu aku cepat nikah juga sama cewek lain. Biar gak ada yang merusuhin. Kalau dia udah nikah kan aku udah tenang. Udah tenang hidup aku, gak ada yang ganggu. Kalau yang ganggu aku, suaminya yang hadapin ke sepupu aku. Ya mudah-mudahan bisa belain aku lah. Kalau misalkan jodohnya cowok itu, ya kalau matiin perasaan aku, pasti paham lah. Ya mudah-mudahan ini video curhatan aku sama ini. Sebenarnya aku diam, aku cas penyakit aku kambuh lagi, mendingan aku curhatin ke video. Biar ngerti lah apa itu perselingkuhan antara saudara dan aku sendiri. Direbut, dihancurin, berkeping-keping, dikasarin karena ketahuan telepon sama sepupu aku, tapi dia gak mengakui. Ya insya Allah kalau saudaraku udah nikah, aku bisa nikah lagi. Intinya ngalah aja sama yang tua, tapi tua ngemutin perasaan yang muda.